Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau membandingkan antara Redmi 12 yang resmi Indonesia original tentunya, sama Redmi 12 refurbish rekondisi nggak resmi yang sekarang lagi banyak beredar murah, harganya di 1 juta kurang lebih dikit gitulah. Oke, dan di sini kita langsung mulai aja perbedaannya dari boxnya dulu. Nah, boxnya kalau yang ori resmi Indonesia di pojok kiri atas ada tulisan garansi resmi Xiaomi kayak gini, kami buatan Indonesia. Sedangkan yang refurbish rekondisi nggak resmi banyak beredar murah itu nggak ada di bagian sininya. Dan yang paling kelihatan lagi di bagian belakangnya. Kalau yang ori resmi Indonesia di sini bagian belakangnya seperti ini. Ada banyak spesifikasi di sini dan di sini ada ditulis juga dibuat di Indonesia Redmi 12. Dan ada segel seperti ini kanan kiri kalau misalnya beli baru. Tapi kalau yang ini itu yang harganya murah, yang refurbish nggak resmi, itu di sini nggak ada segel-segelnya walaupun katanya itu baru, dan untuk stikernya cuman kayak gini doang ya. Beda jauh lah kalau dibandingkan sama yang original, kelihatan banget kan. Selanjutnya kita masuk ke HP-nya ya. Untuk HP-nya yang ori di sini punyaku yang warna hitam ini yang original, dan yang nggak ori di sini yang warna putih. Jadi di sini memang aku bedakan yang ori hitam dan yang nggak ori warna putih, dan dari stiker belakangnya juga udah kelihatan ya. Kalau yang ori cuma ada 3 lambang seperti ini, sedangkan yang harganya murah itu ada 4 lambang, beda 1 lambang ya kayak gini. Dan di sini untuk yang original punya aku ini nggak ada tulisan-tulisan di bagian sini, sedangkan yang nggak ori ini ada tulisannya. Tapi ini entah gara-gara beda warna atau memang nggak ada tulisannya yang putih juga kalau yang ori, nggak tahu juga ya. Pokoknya kalau mau bedain ya dari boxnya seperti tadi, dan untuk stikernya itu beda satu seperti ini. Dan yang paling kelihatan juga itu di LED flashnya nih. LED flash kalau yang ori itu warnanya seperti ini ya, agak kuning. Dan ini pekat seperti ini. Kalau yang nggak ori warnanya itu malah lebih ke putih ya, agak putih kayak tembus padang gitu. Jadi agak berbeda di bagian LED flashnya. Untuk bentuk kameranya sama, ada tulisan AI juga seperti ini nih. Jadi sama nih dari bentuk kameranya. Dan samping kanannya di sini ada tombol power sama tombol volume yang sama-sama merangkap sama fingerprint di tombol powernya. Dan di samping kirinya di sini ada slot SIM tray dan sama-sama masih hybrid juga. Dan di bagian atasnya ada lubang jack audio sama ada infrared sama ya di sini. Di bagian bawahnya juga sama nih, ada mikrofon, terus ada port Type C dan ada lubang speaker kayak gini. Dan tampilan bagian depannya ini juga sama persis ya kalau misalnya dilihat dari bagian depannya. Ada kamera selfie, ada earpiece, ada tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking. Nah, kalau dilihat dari tampilannya memang bedanya itu tipis banget ya, hampir sama banget gitu. Nah, kalau kalian mau beli HP yang original, misalnya kalian baru hidupin HP-nya, pastikan nggak ada lambang gembok terbuka kayak gini ya, seperti ini nih, polos nggak ada lambang gembok terbuka. Kalau ada lambang gembok terbuka ini berarti udah bukan HP baru lagi pastinya, dan bukan HP ori ya. Karena ini udah UBL seperti ini ya, seperti ini nih, lihat nih. Dan yang original ini udah pakai HyperOS ya, ini udah pakai HyperOS. Sedangkan yang nggak ori harga murah ini masih pakai MIUI. Dan saat dinyalain, ini tadi aku nyalain secara bebarengan, yang ori ini udah masuk ke tampilannya seperti ini, cepet banget. Sedangkan yang nggak ori ini masih lama banget seperti ini. Ya jadi udah beda kualitas ya, baru dihidupin aja ini udah jauh banget. Yang ori udah masuk menu, sedangkan yang ini tadi masih ada lambang logonya doang ya. Ini jauh banget untuk kualitasnya, dan untuk kecepatannya itu beda banget, jauh pokoknya. Dan selanjutnya kalau kita cek di sini, kalau kita beli yang original garansi resmi, ini udah pakai HyperOS, masih dapat update lagi nih, masih dapat update lagi. Padahal ini udah HyperOS ya, seperti ini. Nih HyperOS. Sedangkan yang ini masih pakai MIUI, nggak dapat update HyperOS untuk yang nggak ori, yang refurbish rekondisi harga murah. Ini nggak dapat HyperOS, dapatnya cuma pakai MIUI 14 doang. Ini beda ya, yang ori HyperOS dan yang ini MIUI 14. Nah, kedua HP ini untuk memorinya itu juga beda jauh, walaupun di sini sama-sama dituliskan 8/256 ya. Nih lihat nih, sama-sama dituliskan 8/256 di bagian tentang ponselnya di sini. Nah, di sini RAM-nya 8 GB ya, sama-sama RAM 8 GB, dan di sini chipsetnya juga tertulisnya sama MediaTek Helio G88, dan ROM-nya di sini juga sama, terbacanya 256 GB. Tapi sebenarnya ini beda banget kalau kita cek keasliannya pakai aplikasi Device Info ya, dan kita cek dulu di sini pakai aplikasi yang sama, namanya aplikasinya DevCheck, bisa di-download di Play Store, langsung masuk aja. Dan di sini langsung kalian klik bagian hardware ya, di bagian hardware kayak gini.
Nah, untuk chipsetnya kalian lihat sendiri ya. Untuk yang ori di sini terbacanya MediaTek Helio G88. Sedangkan yang nggak ori di sini terbacanya MediaTek Helio P65. Beda banget kan? Dan selanjutnya untuk memorinya nih, walaupun di tentang ponselnya itu sama, tapi aslinya beda. Kalau yang ori tetap nih di sini terbaca RAM-nya 8 GB, terus ROM-nya terbaca 256 GB. Sedangkan yang nggak ori di tentang ponselnya atau di boxnya itu cuma tipu-tipu aja. Memori aslinya itu cuma 4 GB RAM dan 128 GB ROM. Nah, kalau kalian belum puas sama satu aplikasi, bisa pakai aplikasi lain ya. Nama aplikasinya AIDA 64, bisa kalian download di Play Store juga. Dan di sini langsung masuk ke AIDA 64 aja ya di kedua HP ini. Dan langsung cek di bagian sistemnya nih, di bagian sistem di sini. Kalau yang ori di sini tetap ya terbaca RAM 8 GB LPDDR4X dan ROM-nya terbaca di 220 GB, berarti 256. Sedangkan yang nggak ori ini RAM-nya terbaca 4 GB dan untuk ROM-nya terbaca 104,04 GB, berarti 128. Ya, berarti kalau HP yang nggak ori ini jelas HP-nya itu tipu-tipu ya, dari chipset sama dari segi memorinya. Dibuat seolah-olah 8/256 biar kita tertarik buat beli HP-nya. Dan di sini kalau kalian mau bandingin lagi, kalian langsung masuk ke menu pengaturan aja, di menu pengaturan. Dan kalian ke menu setelan tambahan ya. Kalian masuk ke menu setelan tambahan di sini dan di sini juga setelan tambahan. Dan kalian pilih yang di bagian bawah sini, penambahan memori. Nah, kalian klik penambahan memori di sini. Kalau yang ori di sini bisa ditambah sampai dengan 8 GB ya. Ini jauh banget, bisa ditambah 8. Dan yang nggak ori cuman bisa ditambah dengan 4 aja. Dan pilihannya juga beda nih. Kalau yang ori mati sama 4 sama 6 sama 8. Sedangkan yang nggak ori atau yang palsu ini 1 2 4. Jadi beda banget ya untuk pilihannya. Nah, kayak gini, jadi jauh banget lah kualitasnya. Walaupun ini mengatasnamakan HP baru dan dijualnya harga murah, tapi ya tetap aja nih beda kualitas jauh banget antara yang ori sama yang nggak ori. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau uji buat buka aplikasi ya, kita coba buka YouTube bareng-bareng nih, 1 2 3 dan langsung pencet. Kira-kira lebih cepat yang mana ya? Tetap lebih cepat yang ori ya dibandingkan sama yang palsu nih. Yang ori lebih cepat. Misalnya aplikasi ini 1 2 3 dan kita buka. Nah, ini bareng ya kita coba ulangi lagi buka YouTube. Nah, tetap lebih cepat yang ori nih. Kalau untuk buka aplikasi yang agak-agak berat tuh tetap cepat yang ori dibandingkan sama yang nggak ori ya. Nih seperti ini. Jadi untuk kualitasnya itu juga beda ya. Yang ori lebih bagus daripada yang nggak ori ini. Dan yang nggak ori ini itu biasanya ada resiko-resiko ya kalau kita beli HP yang nggak ori kayak gini dan nggak ada garansi resminya gitu. Nah, HP seperti ini biasanya kalau dipakai untuk WhatsApp itu kadang-kadang itu ada yang kena blokir, ada yang normal, ada yang kena spam kayak gitulah. Tapi punya aku ini udah 2 hari aku login kan, dan di sini masih aman ya. Ini masih hoki banget, belum kena spam atau belum kena blokir. Tapi ada resiko kena spam atau kena blokir. Jadi kalau untuk WhatsApp ya itu resiko tanggung sendirilah kalau mau beli HP kayak gini. Dan aku gak merekomendasikan buat beli yang nggak ori. Mending beli yang ori aja. Harganya itu nggak beda jauh sih. Aku beli ini second harganya di 1,5 juta atau 1,6 jutaan. Dan yang ini harganya itu di sekitar 1 juta. Jadi selisih 500 ribuan lah untuk yang ini sama yang ini. Kenapa ini bisa dijual murah ya? Karena HP-nya nggak ori tadi, banyak gantian-gantian komponen, dan yang merefurbish atau yang merekondisi itu pihak ketiga, bukan langsung dari Xiaomi. Maka dari itu nggak ada garansi resminya. Kalau kalian udah beli HP yang kayak gini terus HP-nya baru dipakai beberapa saat dan rusak, mau klaim garansi ke service center Xiaomi juga nggak bisa, bakalan ditolak. Oke, dan selanjutnya kita coba bandingin layarnya ya. Kita coba bandingin layarnya dulu di menu pengaturan. Di sini warna layarnya agak berbeda ya. Yang ori ini menurutku lebih bagus warnanya nih. Coba kalian lihat nih, bandingin ya warnanya. Warna yang ini nih, contohnya warna yang oranye nih, kalian bandingin. Yang ini lebih pekat dan lebih jelas warnanya, lebih cerah. Sedangkan yang ini warnanya itu agak ngeblur-ngeblur gitu nih. Beda banget kan warnanya tuh yang oranye nih. Nih beda banget warnanya, sedangkan yang di sini misalnya nih warna yang di biru ya, di biru nih, di WiFi sama Bluetooth nih juga beda banget warnanya. Jadi ketajaman warnanya itu juga jauh. Ini pasti layarnya udah layar OM atau layar gantian gitu ya. Selanjutnya kita coba klik tampilan ya. Di sini tulisannya tampilan dan kecerahan, di sini tulisannya tampilan. Kita klik aja di sini. Dan kita langsung masuk ke bagian skema warna. Nanti kalian pada ngomongin, itu kan warnanya bisa diatur bang, warnanya bisa diatur kayak gitu ya. Banyak banget yang komen warnanya bisa diatur, itu kekuningan warnanya diatur ya. Enggak seperti itu guys ya. Dan di sini warnanya masih sama-sama di warna standar ya.
Untuk cahayanya kita atur di otomatis saja, cahayanya coba kita diotomatiskan aja. Mana nih cahaya di otomatis, sebentar nih aku cari dulu cahaya otomatisnya. Nah ini udah sama-sama di tingkat kecerahan otomatis ya, dan sekarang kita langsung masuk ke mode skema warna lagi. Nih di sini kita ke mode skema warna, dan di sini kita cobain nih. Ini standar ya, sama-sama standar, itu warnanya udah beda seperti ini. Lebih bagusan nih, kalian lihat sendirilah, lebih bagus warna yang ori, lebih tajam, lebih pekat kayak gitu ya. Dan selanjutnya ke mode hangat. Nah untuk hangatnya seperti ini ya. Nih hangatnya juga agak sedikit berbeda, dan di sini di dingin. Kalau di dingin ya seperti ini nih. Nih dingin agak beda juga, lebih bagusan yang ini sih daripada yang ini. Dan selanjutnya ke custom ya, jangan sih di custom ya. Kita bandingin tiga ini aja ya. Standar, hangat, sama dingin nih. Bagusan warnanya tetap yang ori daripada yang enggak ori ya. Tapi di sini kalau kita cek multi touch tester itu sama-sama bisa dapat sampai 10 sentuhan ya. Ini yang ori, kita coba ini. Nih kita yang ori tes multi touch testernya ya. Di sini sampai dengan 10 sentuhan tetap dapat. Dan yang ini kalau misalnya dites itu juga bisa dapat sampai 10 sentuhan. Berarti ini layarnya juga cukup bagus sih. Tapi ini kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Oke. Nih di sini bisa dapat sampai 10 juga, dan resolusinya juga sama, terbaca 1080 kali 2460 pixel. Dengan kepadatan layar terbacanya sama 440 dpi ya. Jadi ini terbacanya sama, tapi mungkin ini OM-nya itu kualitasnya yang enggak yang jelek itu, bagus lah kualitasnya ya. Walaupun OM tapi kualitas yang agak bagus gitu untuk layarnya yang enggak ori ini. Yang ori ya pastinya bagus lah, lebih bagus daripada yang enggak ori. Oke, selanjutnya kita bandingin lagi kameranya ya. Untuk kameranya kita bandingin nih, oke. Kita bandingin sama-sama masuk ke kamera ya. Nih kita masuk ke kamera ya, sama-sama aja. Nah, untuk kameranya di sini kita cobain nih kameranya. Kameranya menurut kalian lebih bagus mana? Kalau menurutku tetap lebih bagus yang ori sih daripada yang nggak ori ya. Nih, tetap lebih bagus yang ori nih kalau menurutku ya. Nih seperti ini. Dan selanjutnya di sini untuk kameranya minimalnya ada di 0,5 ya. Jadi udah ada kamera 0,5, dan paling besar itu di berapa nih untuk zoomnya ya. Zoomnya kita cobain. Bentar, ini malah salah tadi ya. Untuk zoomnya ini bisa di 10 kali, dan yang ini kita coba zoom. Oh ini zoom di foto ya. Nih coba di zoom juga bisa sampai 10 kali zoom. Jadi untuk zoomnya juga bagus sih, bisa sama-sama di 10 kali. Kemudian untuk hasil foto kamera depannya kayak gini nih, untuk foto kamera depannya ya. Nah kita giniin aja nih biar sama ya. Nih seperti ini hasil foto kamera depannya, jauh banget lebih bagus yang ori ya dibandingkan yang enggak ori nih. Padahal ini sama-sama foto di tempat yang sama nih ya, seperti ini. Bagus yang ori kan, jauh banget lah kualitasnya ya. Ya seperti inilah untuk HP-nya. Dan kamera belakangnya ini resolusinya sama ya, ada di 50 megapiksel. Kemudian ada kamera ultrawide dan kamera makro. Ultrawide-nya 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Dan di sini kalau dipakai buat video itu bisa dapat sampai resolusi di 1080p 30 fps baik kamera depan atau kamera belakang di kedua HP ini ya, seperti ini nih. Nah, untuk video kayak gini sama-sama di 1080 30 fps. Dan kamera depannya 8 megapiksel, tapi untuk kualitasnya dipakai buat foto ya beda ya. Untuk warnanya itu beda banget nih, entah pengaruh kamera, entah pengaruh LCD. Yang penting saat dibandingin hasilnya itu beda. Dan untuk modenya di sini juga sama. Ada mode timelapse, mode video, mode foto, mode potret, mode malam, dan ada mode 50 MP ya, seperti ini untuk mode-modenya. Oke, selanjutnya kita coba bandingin spesifikasi HP-nya pakai aplikasi yang sama aja, di aplikasi DevCheck ya. Langsung masuk ke bagian hardware. Untuk chipsetnya beda, yang ori pakai MediaTek Helio G88, sedangkan yang enggak ori ini pakai MediaTek Helio P65. Sama-sama inti CPU udah octa-core dan fabrikasi di 12 nanometer. Untuk clock speed sama-sama di 2 GHz. Tapi di sini untuk yang biasa, yang atas ini sampai 1,8, sedangkan yang enggak ori ini cuma 1,7 ya. Kemudian lanjut ke bawahnya. Untuk GPU-nya sama pakai Mali G52 MC2. Kemudian untuk layarnya ini di resolusi yang sama. Refresh rate-nya juga sama-sama sampai 90 Hz. Kemudian untuk selanjutnya ke memorinya, kalau yang ori ini asli 8/256, sedangkan yang enggak ori ini terbacanya nggak sesuai di tentang ponsel, di box sama di sini nggak sesuai. Ini RAM-nya cuma 4 GB dan ROM-nya cuma 128 GB. Lanjut untuk fitur-fitur di bagian bawah ini sama ya, ada dukungan host USB, USB aksesori, ada fingerprint, ada infrared, dan ada GPS. Untuk fingerprintnya sama-sama di samping ya, sekalian sama tombol power di samping kanannya sini. Oke, lanjut ke sistemnya. Untuk sistem Androidnya, di
Di sini kalau yang nggak ori, di sini cuman sampai Android 13 saja, dan untuk yang ori di Android 14 dapat HyperOS, sedangkan ini MIUI 14. Tapi kalau kalian mau UBL mungkin bisa lah dapat di Android 14 ya. Tapi nggak disarankan juga sih ya untuk install kayak gitu, nanti takutnya malah error, kalian rugi sendiri ya. Oke. Dan selanjutnya untuk baterainya di sini sama-sama terbaca 5000 mAh. Tapi untuk HP yang nggak ori ini HP hoki-hokian ya. Mungkin bisa dapat baterai yang awet, mungkin juga bisa dapat baterai yang borosnya, tergantung hokinya masing-masing aja. Maka dari itu aku nggak merekomendasikan HP yang nggak ori kayak gini, mending beli yang ori aja, lebih pasti dan ada garansinya. Oke, lanjut untuk di bagian sensor-sensornya kita coba bandingin. Untuk sensornya di sini cukup lengkap ya, dan sama-sama udah ada giro juga, walaupun gironya itu masih giro virtual kayak gini. Dan untuk gironya kita cobain ya. Kita cobain gerakin kayak gini. Menurut kalian lebih bagusan yang mana gironya? Lebih bagus yang ori ya. Kalau yang nggak ori ini grafiknya itu kayak grafik yang patah-patah banget kayak gini nih. Nah kayak gini nih, grafiknya itu patah-patah banget kayak gini, jadi menurutku kurang bagus. Kalau yang ori grafiknya itu lebih stabil kayak gini nih. Jadi beda juga ya kualitas giroskopnya, walaupun sama-sama giro virtual kayak gini nih. Lebih enakan yang ori pasti kalau dipakai buat main PUBG atau dipakai buat kompas ya, bisa ya ini ya untuk ngojol gitu, pasti lebih enak yang ori daripada yang ini. Dan di sini pengalamanku untuk HP yang nggak ori ini dipakai buat main game itu panas banget di bagian sini. Dan ini rasanya juga udah panas banget ya, padahal baru dicobain untuk kamera dan sama download sesuatu. Sama-sama tadi aku cobainnya ya. Ini untuk ngetes tadi. Di sini yang ori ini masih adem, sedangkan yang ini rasanya udah agak panas di bagian belakangnya sini. Nggak tahu ini mesinnya dipasang thermal paste atau enggak ya. Karena aku udah banyak bongkar HP-HP kayak gini, thermal paste-nya itu banyak yang nggak dipasang ya di bagian belakang tuh. Jadi itulah sebenarnya yang bikin HP-nya itu cepet panas, selain mesinnya udah servisan dan banyak gantian komponen. Oke ya, jadi untuk video perbandingannya sampai di sini aja. Dan di sini untuk yang perbedaannya itu cukup banyak ya. Yang paling kelihatan tentunya di bagian boxnya. Dan yang kedua itu di bagian chipsetnya. Ketiga memorinya. Dan keempat saat dihidupin nih, saat dihidupin itu kalau yang ori nggak ada gembok kebuka, sedangkan yang nggak ori yang harganya murah udah ada gembok kebuka, yang berarti udah ke unlock. Kalau udah ke unlock kayak gitu untuk aplikasi perbankan juga nggak direkomendasikan ya, takutnya gampang kena bubble gitu HP-nya. Oke ya. Jadi gitu aja untuk video perbandingannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.